Jadi ini sudah tahun 2020 Bapak Amran Puluhabu. Apakah Bapak tidak pernah berpikir sampai sejauh ini untuk bisa mencari pendamping hidup atau istri lah? Jangankan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arkom Studio Gorut, Kecamatan Biau. Jadi hari ini saya akan mengundang teman saya untuk berbincang-bincang, tetapi isi dalam perbincangan ini tidak tahu apa. Baca. Saksikan terus videonya dan saya akan mengundang dua teman saya, yaitu Bapak Amran Puluhabu bersama Bapak Arsir Rahim. Mari kita sambut bersama-sama. Oke, apa kabar Bapak Amran Puluhabu? Baik. Oke, silakan dulu Bapak Amran. Siap. Oke, jadi kita akan mengundang teman kami lagi, Bapak Arsir Rahim. Apa kabar Bapak Arsir Rahim? Alhamdulillah sehat-sehat. Silakan duduk. Jadi hari ini saya akan berbincang-bincang bersama teman-teman saya, yaitu Bapak Arsir Rahim dan Amran Puluhabu, di mana saya melihat Bapak Amran Puluhabu ini agak sedikit grogi. Sehat-sehat Bapak Amran? Sehat-sehat. Oh, sehat-sehat. Jadi bagaimana perasaan Bapak Amran Puluhabu di Arkom Studio ini? Oh, saya senang sekali ya, karena melihat perkembangan Arkom Studio ini ya cukup memuaskan. Jadi termasuk senang lah datang di studio besar yang seperti ini. Bagus kalau begitu Bapak Amran Puluhabu. Tapi saya dengar-dengar yang sudah viral bahwa Bapak Amran Puluhabu ini hanya sendiri, belum ada mempunyai pasangan. Apakah betul itu Bapak Amran Puluhabu? Iya, benar. Saya memang pinginnya sendiri dulu. Fokusnya hanya sendiri saja. Saya tidak ingin pusing-pusing yang namanya ingin punya pasangan hidup. Nantinya akan mempersulit saya untuk berkinerja. Mantap ya. Kinerja. Gitu. Saya kepengen jadi kamu juga. Tapi Anda tidak harus mengikuti seperti saya. Oh, kenapa Karena begitu? yang saya jalankan hanya tidur-tidur terus saja. Oh, Tunggu dulu, siapa yang jadi presenter di sini? Kamu atau kami? Jadi saya jadi presenter di sini. oh iya. Silakan. Pak. Oke. Apa yang Jadi mau ditanyakan? perasaan Bapak Amran Puluhabu tidak mempunyai pasangan seperti pacar itu bagaimana? Merasa senang atau tidak? Ya senang sih. Senang. Saya merasa damai Modus. dan aman Iya, di mana? di virus corona. Jadi keseharian Bapak Amran Puluhabu itu apa saja yang Bapak Amran Puluhabu kerjakan di setiap hari? Setiap hari saya cuman tidur ya. Kalau bukan tidur, saya pergi makan. Makan? Ya, kalau habis Pas makan juga mandi, Bapak Amran Puluhabu besar. sebagai tong. Oh, tong. Kiri, tong kanan. Oh, begitu ya. Percaya diri amat ya. Harus. Oh, mantap. Oke. Jadi ini sudah tahun 2020 Bapak Amran Puluhabu. Apakah Bapak tidak pernah berpikir sampai sejauh ini untuk bisa mencari pendamping hidup seperti atau istri lah? Jangankan 2020. 2500 nongko pio-pio hilang. Pede. Ya, harus. Mantap. Oke, jadi Bapak Amran Puluhabu rencananya nanti 2500 dia akan mencari pasangan. Jadi keseharian Bapak bekerja sebagai apa? Ya, fotografer. Oh, fotografer. Mantap. Kalau bukan fotografer, videografer. Wih, Mantap. kita
Iya. Cuman itu saja. Pak. Terima kasih. Jadi sebagai videografer, Ya. kalau saya lihat videografer atau fotografer itu banyak wanita-wanita itu pandangannya mereka itu kepada orang-orang seperti Pak Amran Pulhabu. Selama menjadi fotografer, apa yang Bapak dapat di lapangan sana? Banyak ya pengalaman yang saya dapat, cacian, makian, Kasihan. banyak rintangan-rintangan yang yang Sabar yang saya ya, sabar. hadapi. Ya, termasuk Termasuk? kendalanya perempuan. Perempuan. Oh. Makanya saya tidak mau untuk mantap. pacaran karena mereka hanya melihat sisi fisiknya saya. Oh, Oh, Dari kasihan. wajah, badan, postur tubuhnya maksudnya. Jadi Bapak Amran tidak merasa pede dengan Bapak punya Ya, postur saya- sekarang atau kelebihan sekarang ini? Saya merasa sangat puas ya dengan badan saya seperti ini. Maksudnya senang lah, termasuk saya senang lah. Bahkan apa namanya, orang tua saya selalu mendukung saya dalam apapun, maksudnya dalam kegiatan apapun itu. Tapi keseharian saya setiap kali saya datang ke rumah Bapak, kalau tidak tidur, makan. Iya, itu kalau lagi kosong aja, maksudnya lagi nggak ada kerjaan. Bangga ya itu makan-makan terus. Bangga karena selama masih ada orang tua kita harus bersenang-senang dulu. Oh, Indonesia. Bom memo nggak Boti? Oke, jadi sampai sekarang belum ada kepikiran ke sana Bapak Amran? Ya sampai sekarangnya belum ya. Belum ya. Sampai umur berapa ini targetnya? Mungkin dia mau pulih total atau diniati kira dia mau nikah. Mau kiamat. Iya. Membakarat betul. Nggak ada tisu. Oh, Dan Bapak Amran Pulhabu selama ini kan tetap Bapak Amran Pulhabu itu pernah merasakan jatuh cinta lah. Ya kalau dibilang untuk jatuh cinta saya pernah merasakan. menjatuh cinta. Jadi kata dosen saya, hidup itu hambar tanpa cinta teman-teman ya. Jadi pernah merasakan jatuh cinta itu sudah berapa kali Bapak Amran? Ya mungkin ya kalau namanya manusia ya. Nah, Setiap manusia itu mungkin bisa merasakan yang namanya jatuh cinta. Oh, Tapi saya kan hanya bisa yang begitu apa ya namanya? Begitu ada perempuan yang saya suka, saya hanya bisa memandang dia dari jauh saja. kayak gitu Bapak Amran tidak mempunyai. berarti bukan tapi- jatuh cinta itu. Iya, Tapi bocil Jatuh sisi pandang lain. itu jatuh pandang. bukan. Tapi Bukan di jatuh sisi cinta. lain, di sisi lain, Jatuh Pak, saya pandang. bisa mengutarakan Cinta jatuh ini siapa Pak. saya. Yang jatuh apa? Cinta jatuh ini. Tapi di sisi lain, saya bisa mengutarakan hati saya di depan wanita tersebut. Oh. Tapi Pacarannya sama bihun rebus licin. Lewat jawaban SMS. tidak langsung berhadapan. Berhadapan. Coba bagaimana kata-kata mutiaranya Bapak Amran pas Saya tidak menembak? perlu mengutarakan kata-kata yang Begitu. terlalu berlebihan. Ya. Modus. Contohnya kecil saja Bapak Amran. Jo. Ya, saya harus apa ya bisa mengutarakan saya simple orangnya ya. Yang kalau saya bertemu dengan dia, ya kita suka ngana, karena suka kita. Bungkus. Kalau dia suka kita, pongola. Mantap singkat ya. Saya orangnya simple. Sudah berapa orang yang Bapak Kita suka ngana. Kita suka ngana itu. Kalau bisa dihitung ya mungkin sudah nggak bisa dihitung Pak ya. Kalau begitu Lawan-lawan supermarket Bapak ini. Amran Pulhabu ini orangnya playboy. Jadi Bapak Amran Pulhabu ini memang dia tidak ada hati untuk menikah, tetapi kalau soal pacaran dia sudah banyak wanita yang pernah jatuh di hati ya, jatuh di hati begitu Bapak Amran. Iya, seperti itu Pak. Jadi Bapak Amran Pulhabu ini dikatakan orangnya jomblo teman-teman. Apakah benar itu Bapak? Ya, Amran sampai Pulhabu? sekarang saya jomblo Pak.
Oh, jomblo. Iya. Kalau playboynya? Saya kalau dikatakan playboy bukan playboy. Bo? Apa boy? Cuman saya hanya ingin mencari yang lebih serius aja. Oh, serius saja. Ada juga kenalan saya namanya Neno. Apakah Oh, kalau itu sudah kadaluarsa. Orangnya sudah kadaluarsa. Oh, jadi tetap ada keinginan untuk Iya, menikah. tetap kalau ada keinginan menikah, saya pengen menikah juga. Oke. Sih. Seperti bapak-bapak yang Oh, Berikan aplaus dulu untuk Bapak. Kita akan pindah kepada Bapak Arsy Rahim setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, ini Pak, karena memang ini kita sedang dihukum oleh Tuhan barangkali Pak Haji. Ini bukan hukuman, hanyalah satu isyarat bahwa kita masih banyak berbenah. Oke, baik Bapak Ibu hadirin. Jadi saya akan kembali ke Bapak Arsy Rahim. Jadi Bapak Arsy Rahim, bagaimana perasaan Bapak di Arkom Studio ini? alhamdulillah saya sangat senang. Saya sangat dihargai sampai-sampai diundang ke sini. Tidak semua orang loh diundang ke sini. Alhamdulillah untuk kita berdua sangat bersyukur diundang ke sini, Pak. Jadi Bapak Arsy Rahim ini selama dia menikah, rumah tangganya itu sangat bagus dan romantis. Jadi saya akan mau bertanya kepada Bapak Arsy Rahim, bagaimana caranya dia menjaga rumah tangganya itu harmonis, supaya di rumah tangganya itu tidak ada perkelahian atau cok cak cek cok ya, begitu ya. Cok cak cek cok bersama pasangannya. Oke, jadi bagaimana tipsnya Bapak Arsy Rahim? Kalau menurut saya tipsnya itu tidak lain dari pasangan itu sendiri. Langsung jadi pendengar yang baik, sekaligus jadi peramal. Mungkin tipsnya itu tidak jauh atau itu tergantung kita ya, untuk bagaimana menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Oh, ya, terima kasih Bapak Arsy Rahim. Oke, jadi saya akan bertanya kepada Bapak Arsy Rahim lagi. Berapa umur Bapak Arsy Rahim menikah? Untuk umur saya waktu menikah kemarin itu sekitar 26 tahun. Jadi Tapi menurut saya umur seperti itu sebenarnya udah umur jagung, masih umur jagung, bukan umur jagung, umur kelapa. sudah kelewat batas untuk Menikah. menikah. Jadi sudah tua. Iya. Kalau Bagusnya itu umur-umur yang untuk recommended untuk para teman-teman yang bagusnya dia 24 tahun atau ya masih muda lah. kalau Bagusnya. Bapak Amran Puluh Abu sudah berapa umurnya sekarang ini? mungkin masuk 27 atau 26. Wow, 27 ini teman-teman. udah masuk Sudah mau luar expired. Jadi apa yang Bapak rasakan itu semenjak masih bujang dan sudah mempunyai istri? Yang Bapak rasakan? Selama ini ternyata apa yang saya duga menikah dan sebelum menikah ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan kemarin. Kemarin saya membayangkan kalau menikah ini banyak beban atau apa, ternyata tidak seperti itu. Malah apa yang kita tidak rasakan sebelum nikah kita rasakan setelah menikah. Contohnya setiap pagi kita disiramkan kopi, tanpa kita sadari kopi sudah ada di meja itu. Makanya untuk Bapak saya sarankan cepat-cepatlah menikah ya. Tapi kita akan doakan Bapak Amran Puluh Abu ini bisa cepat mendapatkan pasangan dan bisa cepat-cepat menikah. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran untuk Bapak Amran dan sudah mendengar bagaimana suka dukanya Bapak Arsy Rahim di waktu
sudah mempunyai rumah tangga baru. Jadi Bapak Titipan untuk Bapak sebelum menikah diperbanyaklah uang panainya. Karena itu kunci utamanya. Jadi Bapak Amran Pulabu sudah menyimpang uang atau finansialnya untuk melamar wanita. Untuk persiapannya sudah ada ya. Persiapannya ya sudah masuk sudah 80% lah persiapannya. Oh, Tinggal begitu. hanya menunggu perempuannya siap atau tidak. Tapi saya punya saran Bapak Amran, karena tahun-tahun ini sudah viral itu virus COVID-19 itu dilarang untuk keluar rumah atau beraktivitas di luar, dan dilarang untuk berkumpul di tempat-tempat keramaian. Jadi tahun ini bagus untuk menikah karena tidak ada lagi resepsi pernikahan untuk mengurangi dana anggaran untuk menikah, karena di aturan sekarang itu kalau mau menikah hanya akad saja di KUA, selesai dari situ tidak ada lagi resepsi pernikahan. Jadi ini harus Bapak Amran ingat, dan Bapak Amran harus pikir lagi, karena tahun ini sudah tidak pusing lagi untuk berpikir untuk membuat acara besar-besar. Ya maunya sih seperti itu Mas. Ya cuman masalahnya, yang jadi masalahnya itu ya seperti itu yang kita tahu sebelumnya, ya pasangan hidup itu yang masih butuh proses. Tapi saya dengar Bapak Amran Pulabu ini pernah jatuh cinta bersama seseorang, namanya itu atau disebut, apakah betul atau tidak itu, Pak? Ya sempat sih saya menjalani yang namanya hubungan itu, tapi tidak sampai untuk proses proses untuk saling mengejar atau cuman intinya perempuan belum siap. Oh, begitu ya. Tapi kalau dia sudah siap, Bapak masih siap? Saya lebih siap. Lebih siap. Iya. Tapi Bapak sudah tahan banting untuk bekerja, untuk menafkahi. Sudah fit. Lahan yang sudah Lahan yang mana dulu ini? Lahan yang kering atau yang basah ini Bapak? lahan kering. Lahan kering. Kering. Lahan Saya ini sudah banyak. persiapkan lahan untuk yang untuk bisa menafkahi si perempuan tersebut. Nah, Mantap ini apa dicontoh ya. yang Bapak tanam di suatu lahan yang Bapak Ya, bisa juga jagung atau padi gunung, orang pada gunung? Oh. Padi gunung. Dia oboy. Bila obin ya. Apa dulu? Dia oboy itu padi gunung itu. Ya alhamdulillah tidak ada Pak. Oh. Karena di kebun saya itu sudah dikelilingi oleh apa Apa? namanya? Bu Ulu. Lirang. Iya seperti itu, lirang. Lirang. Bukan larang. Lirang, iya lirang. Oke. Jadi hari ini teman-teman, hasil pembicaraan kita dari teman-teman saya, sahabat-sahabat ini, memang mereka mempunyai dua perbedaan. Yang satu sudah mempunyai rumah tangga dan alhamdulillah rumah tangganya bahagia dan romantis. Dan salah satunya teman saya Bapak Amran ini, dia masih menyukai hidup sendiri atau jomblo, tapi kita harus doakan teman-teman supaya Bapak Amran Pulabu ini bisa mendapatkan pasangan hidup dunia akhirat. Amin. Oke, kita doakan. Jadi sebelum kita akhiri pembicaraan atau diskusi pada malam hari ini, jangan lupa saksikan terus perbincangan yang panas, yang hangat dan hot Arkom Studio di Kecamatan Biau. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin masuk di lingkaran Arkom Studio, ingin berbincang-bincang bersama saya, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Kalau ingin curhat bersama saya, bersama pasangan Anda, jadi tinggal hubungi
Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu teman-teman ya, itu adalah gratis. Jadi saya tunggu di Arkom Studio yang ingin curhat sama saya. Jadi sampai di sini teman-teman. Jadi semoga teman-teman sehat dan diberikan rezeki dan umur panjang. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri, jangan lewatkan episode selanjutnya. Tetap di Arkom Studio.